Puji Tuhan. Ada haleluya. Kurang semangat ini. Kita harus semangatin pengantinan kita ya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini tanggal 12 November 2022. Hari yang begitu indah. Bukan hanya bagi kita, terkhususnya bagi kedua mempelai yaitu Abednego Simanjuntak dan Apriani Boru Nainggolan. Sebentar lagi mereka akan memasuki sakramen pernikahan. Kita akan mendukung mereka dalam ibadah ini, dalam doa, dan biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir, bahkan turun dan berdiam di dalam keluarga yang baru nanti. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari saya undang kita untuk memberikan penghargaan untuk kedua mempelai pengantin kita Abednego dan Apriani. Saya undang kita sama-sama berdiri Bapak Ibu untuk kita menyambut kedua mempelai diiringi dengan keluarga terdekat, ayah dan ibu, kakak adik. Kita akan nyanyikan kasihmu, kasihku, kasih di dalam Kristus. Kasih kita nan abadi, kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati kita bersama, kita satu. Kasih kita di dalam
dipersilakan duduk untuk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Sudah ada di tengah kita kedua mempelai yang siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kita mau berdoa, kita mau beribadah kepada Tuhan, mendukung mereka dalam ibadah ini dan dalam doa. Untuk Abednego dan Apriani, jadikan ini momentum yang indah, di mana inilah pertama kalinya Abednego dan Apriani beribadah bersama-sama sebagai suami istri. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satu pujian bersyukur Bapa, dan kita akan masuk ke dalam ibadah. Saya undang kita kembali untuk bangkit berdiri. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan ikhlasmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
kembali Bapa di dalam surga. Buat waktu yang indah pada hari ini Tuhan, hari yang berbahagia untuk kedua mempelai Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena kasih sayang-Mu yang begitu besar. Engkau sudah nyatakan kepada mereka. Bapa di dalam surga, hari yang berbahagia ini Tuhan, kedua mempelai akan dinikahkan dengan nikah yang kudus. Engkau Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah lawati semua Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya Tuhan buat kedua mempelai, baik dari keluarga laki-laki, baik dari keluarga perempuan. Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau sudah mempersatukan mereka. Kami yakin Engkau juga memberkati ya Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini untuk pemberkatan nikah yang kudus. Tuhan, kedua mempelai, kami yakin dan kami percaya Engkau sudah persatukan dia. Kami yakin dan kami percaya pun Engkau akan memberkati. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat yang masih dia mungkin keluarga di dalam perjalanan. Engkau tibakan sama-sama di tempat ini. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya ibadah pernikahan yang kudus pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu. Puji Tuhan, hari yang bahagia, hari yang penuh sukacita, khususnya untuk Abednego dan Apriani. Kita mau menyenangkan Tuhan melalui ibadah ini, melalui puji-pujian. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak
memasuki langkah kehidupan yang baru dalam rumah tangga. Kita percaya bahwa setiap hari, setiap waktu, Abednego dan Apriani akan melihat pertolongan Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Mari saya undang kita sama-sama berdiri. Kita mau menyenangkan Tuhan pada saat pagi hari. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Allah. Kita berdoa agar firman Allah yang pada pagi hari ini disampaikan boleh menjadi bekal rohani, bekal iman bagi kedua mempelai hari, Abednego dan Apriani. Kita akan naikkan satu pujian, rencanamu indah. Haleluya Yesus. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Bukan rencanamu indah bagiku, bukan rencanamu
Mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat hari yang indah ini, di mana Engkau akan melawat kami semua, memberkati kami semua, bahkan Engkau mengurapi kami di dalam pemberkatan berkah yang kudus. Saat ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan Engkau. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami semua, terlebih khusus bagi kedua mempelai yang sebentar nanti akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah. Sebab itu Bapa, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu lewat hamba-Mu yang akan melayani, memberitakan, menyampaikan isi hati Tuhan, agar kami semua boleh dapat mengerti segala rahasia firman Allah. Kebenaran Tuhanlah yang kami rindukan, baik kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini, terlebih khusus bagi kedua mempelai, di mana mereka yang akan memasuki dalam rumah tangga yang baru, mereka perlu dasar kebenaran firman Allah untuk menjadi pedoman bagi mereka di dalam melalui hari-hari bersama dengan Tuhan. Sebab itu pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu, singkapkan rahasia firman Allah, urapi dengan kuasa Tuhan. Dialah pekerjaan Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa syukur kami. Kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita ada pujian persembahan.
Horas. Puji Tuhan. Salam untuk kita semua. Tuhan itu baik untuk kita semua. Tuhan itu baik bagi kedua mempelai, dan Tuhan itu baik bagi kedua orang tua belah pihak, bahkan untuk kita semua. Sebab hari yang berbahagia ini, di mana momen yang paling indah ketika dua insan mengambil keputusan untuk masuk dalam satu keluarga. Ya, sebab itu mari Bapak Ibu kekasih, dalam pemberkatan nikah ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita akan masuk dalam peneguhan nanti kedua kekasih kita. Mari kita akan awali pembacaan firman Allah dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 5 dan ayat 6, di mana firman Allah berkata, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kita berkata amin, yang artinya sungguh-sungguh yakin bahwa saudara akan melakukan firman Tuhan ini, bukan hanya ketika kita membaca. Baik Bapak Ibu kekasih, dalam pernikahan hari ini, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pentingnya suatu perkawinan. Sekali lagi, pentingnya suatu perkawinan. Semalam saya mengikuti ulang tahun pernikahan emas dari om saya di Jakarta. Ya, pernikahan emas yang ke-50. Ya, pernikahan emas. Ulang tahun pernikahan yang ke-50. Semalam saya ikuti di Jakarta. Dan luar biasa, ya. Kedua anaknya semuanya jadi gembala. Walaupun bapaknya bukan gembala, tapi karena doa orang tua, sehingga membuat kedua anak mereka menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Bahkan keduanya menjadi pemimpin salah satu organisasi gereja di Bengkulu. Yang tua jadi ketua majelis daerahnya, yang adiknya jadi sekretaris majelis daerah. Nah, itu suatu hal yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu kasih, hari ini kita belajar bagaimana pentingnya suatu perkawinan. Nah, alasannya di mana dikatakan bahwa karena Allah yang menciptakan perkawinan sebagai lembaga yang mulia di hadapan Allah. Allah yang menciptakan perkawinan sebagai lembaga yang mulia di hadapan Allah. Karena keluarga, ingat, keluarga bukan keinginan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memutuskan menjadi suami istri, menciptakan keluarga. Jadi keluarga bukan diciptakan oleh manusia, bukan diciptakan oleh gereja, oleh seorang pendeta, tapi Alkitab berkata keluarga adalah ciptaan Tuhan. Ya, keluarga adalah ciptaan Tuhan. Ya, ingat, ya, saudara Abednego dan saudari Apriani, keluarga yang engkau akan nikmati ketika diteguhkan, ingat, keluargamu ini bukan engkau yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan keluarga itu sendiri. Kita tahu bahwa keluarga pertama yang ada di bumi ini adalah keluarga Adam dan Hawa.
ketika Allah menciptakan Adam, Alkitab mengatakan Adam tidak berkata, Allah boleh nggak aku dibentuk satu keluarga, engkau ciptakan seorang pendampingku. Tidak, saudara. Justru ketika Allah menciptakan keluarga yang pertama, Allah menyuruh Adam disuruh tidur. Adam nggak ngerti maksud Allah itu sendiri. Adam disuruh tidur. Ketika Adam lagi tidur, maka Allah dikatakan operasi bagian tulang rusuknya Adam, dan Allah ambil salah satu rusuknya Adam, diciptakannya seorang perempuan yang namanya Hawa. Ketika Allah telah menciptakan, Allah taruh di sampingnya Adam. Waktu Adam melek matanya, dia melihat di sampingnya ada seorang wanita, ada seorang perempuan, dan dia bertanya, lah dari mana engkau datang? Nggak ada, saudara. Bahkan dia berkata, inilah dia tulang dari tulang rusuk. Dia menerima apa yang Tuhan berikan. Demikian pun Abed, ya. Jadi ketika nanti engkau diberkati menjadi suami, jangan kau berkata, kenapa engkau demikian waktu menjadi suami istri? Kenapa modelmu begini? Kenapa engkau bentuk begini? Engkau harus berkata, inilah dia tulang dari tulang rusukku. Karena beda. Adam diciptakan dari debu tanah, Hawa bukan dari debu tanah, dari tulangnya Adam. Beda, saudara. Ya. Jadi yang pertama, saudara, dikatakan bahwa pentingnya suatu perkawinan karena keluarga adalah ciptaan Tuhan. Nah, yang kedua sudah dikatakan bahwa Allah sangat menghormati suatu perkawinan. Karena perkawinan itu nilainya sangat tinggi di hadapan Allah. Mengapa, saudara? Mengapa Allah sangat menghormati suatu perkawinan? Karena memiliki nilai sangat tinggi di hadapan Allah. Mengapa? Ketika Adam dan Hawa diciptakan menjadi keluarga, maka kita berkata keluarga ini bisa berkomunikasi dengan Allah karena perkawinan yang diciptakan perkawinan yang kudus. Mereka bisa berkomunikasi karena pada awalnya keluarganya kudus di hadapan Tuhan. Nilai tinggi. Ketika mereka disatukan menjadi suami istri, bahwa Adam dan Hawa mereka adalah keluarga yang kudus di hadapan Allah. Nilai tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika berjalannya waktu keluarga Adam dan Hawa di Taman Eden, berjalannya waktu ternyata rumah tangga itu tidak selalu nyaman dan aman. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Apa yang terjadi, saudara, ketika Hawa jalan sendiri di Taman Eden? Di sanalah dia melihat ada suatu pohon, dan Alkitab berkata pohon itu enak dilihat dan menarik hati. Ini awal bisa merusak satu keluarga, bisa merusak hubungan suami istri. Ketika Hawa berjalan di Taman Eden, dia melihat di taman itu ada satu pohon yang berkata enak dilihat dan menarik hati. Dia tidak tahu di balik buah yang dia lihat itu ada iblis sedang menggoda dia. Ingat ya, Abed sama Priani, kalian berdua akan diberkati dalam pernikahan yang kudus, mengawali satu keluarga. Tapi ketika engkau menjadi suami istri, ingat perjalanan rumah tanggamu tidak selalu aman dan nyaman. Benar Bapak Ibu yang sudah berkeluarga? Ada di sini sejak nikah sampai sekarang gak punya masalah? Nggak ada. Pasti ada masalah. Nah, hati-hati ketika kita berjalan. Itu sebabnya, saudara, kalau kita berjalan sendiri, kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya,
Sebab banyak yang kita lihat di dunia ini. Saya katakan bahwa kepada kedua mempelai dalam pernikahan, dalam pranikah, banyak hal yang sudah saya sampaikan kepada kedua belah kekasih. Ketika berumah tangga maka terbuka semuanya, ya, terbuka semuanya. Mungkin hari ini, ya, Abed masih melihat yang enak-enaknya terhadap Apriani, belum ada celahnya, belum ada titik nodanya. Begitu juga Apriani, mungkin hari-hari ini melihat Abed itu sempurna bagi dia, nggak ada celahnya, betul. Tapi ingat, ketika kita berjalannya waktu, maka akan terbuka mata kita, akan melihat. Ketika Hawa melihat, dia melihat enak dilihat. Ya, jangan sampai, ya hari ini sih Apriani masih kurus, cantik. Ketika berumah tangga kayak drum nanti berubah. Karena dilihat, ketika dia lihat luar, kok beda dengan istri saya? Kenapa berubah ya bentuknya? Dia akan membandingkan satu dengan yang lain. Itu hati-hati ketika kita mulai melihat, membedakan satu sama lain. Ya, lumayan sampai seperti sampai tua maut yang memisahkan. Nah, ini ya, itu sebabnya mari saudara, saya sampaikan dari hal yang kedua tadi, soal masalah pandangan Allah soal perkawinan, maka saya akan menyampaikan bahwa 3 unsur penting suatu perkawinan. Mari kita lihat, kita sudah baca tadi baik di dalam Injil Matius. Yang pertama adalah meninggalkan. Ya, ayat yang ke-5 dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Yang pertama, ya, dikatakan bahwa perkawinan itu dikatakan meninggalkan. Meninggalkan, bukan meninggalkan nanti istrinya, tidak. Meninggalkan kedua orang tua. Kata meninggalkan di sini menunjukkan satu kedewasaan. Menunjukkan satu kedewasaan. Saya tanya, Abed, mau nikah ini dipaksa sama mama tidak? Enggak. Mau sendiri kan? Ya, berarti siap mandiri. Meninggalkan, menunjukkan bahwa saya sudah siap. Saya sudah siap, dewasa secara pemikiran jasmani maupun secara rohani. Karena apa yang kita putuskan, ya, kita siap menanggung resikonya. Ya, dikatakan di sana bahwa meninggalkan mengartikan bahwa kita sudah dewasa dalam hal mengambil keputusan. Jangan sampai ketika sudah berumah tangga, masalah sedikit lari ke mama. Ma, gimana ini? Ya, lapor kepada orang tua. Boleh saja, tapi bukan mengeluh kekurangan pasangan. Minta masukan boleh, tapi bukan menceritakan kekurangannya dia. Kalau Abed dan Apriani sudah mengambil keputusan, berarti siap meninggalkan orang tuanya. Ya, siap ya. Itu yang pertama, bahwa 3 penting dalam hal unsur dalam hal perkawinan. Yang pertama, meninggalkan kedua orang tuanya, mengartikan memiliki kedewasaan dalam mengambil keputusan, tidak anak-anak lagi. Dan yang kedua dikatakan, dan bersatu dengan istrinya. Ya, bersatu dengan istrinya.
Bapak Ibu kekasih, bersatu ini pengertian melekat, seperti perangko dan amplop ini. Kalau Bapak Ibu sudah amplop dan perangko sudah ditempel, kalau baru nempel, saudara kalau dicabut masih gampang. Tapi kalau sudah lama, sangat sulit kembali kepada sempurna. Pasti ada yang sobek, ya, amplop atau perangko itu. Demikian pun rumah tangga, ya, demikian pun rumah tangga. Ketika dipersatukan oleh Allah, maka sangat sulit untuk dapat dipisahkan lagi. Sudah nempel, melekat. Kalaupun terjadi satu pemisahan, akan ada banyak akibat yang terjadi. Akan sobek hati, hancur rumah tangga, korban anak-anak dan lain sebagainya. Sulit untuk dipisahkan lagi. Itu sebabnya sebelum nikah masih ada kesempatan hari ini. Ketika dengan firman Tuhan, Pak Pendeta, aku ternyata belum siap, masih boleh dibatalkan, ya, masih boleh karena belum diteguhkan. Siap bersatu, Apriani siap, apapun risiko nanti. Oke, ya orang tua mendengar jadi saksi. Nah itu, jadi bersatu menjadi satu daging. Satu daging. Yang ketiga adalah menjadi, kalau tadi bersatu, sekarang menjadi satu daging. Dalam Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Kejadian pasal 2 ayat 24 yang berkata demikian, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bersatu dan menjadi satu daging. Coba Abed cubit tangannya sendiri. Kencang-kencang, sakit gak? Sakit. Berani gak cubit istri? Sakit. Karena satu daging. Menjadi satu tubuh, satu daging. Tubuh kita saja kalau kita cubit sakit, apalagi bukan hanya cubit, yang sampai mukul. Wah, sakit bener. Jangan sampai pulangkan saja aku pada orang tuaku. Begitu sakitnya. Lebih sakit bukan dipukul, tapi sakit hatinya disakiti. Sakit tubuh datang ke dokter. Sakit hati mau kemana? Kecuali datang sama Tuhan dan saling mengampuni, baru pulih. Nggak ada dokter yang bisa mengobati sakit hati. Nah, baik, sudah jadi dikatakan bahwa bersatu menjadi satu daging. Kenapa, saudara? Karena dalam ayat 25 ditekankan di sana, apa arti bersatu menjadi satu daging? Ayat 25 dikatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya mereka, dikatakan mereka telanjang. Pengertian telanjang ini, saudara, bukan bersifat lahiriah. Kata telanjang terbuka. Saya katakan tadi awal, mungkin hari-hari ini sebelum sampai hari H, sampai detik penubuhan nikah, mungkin masih ada sesuatu yang disembunyikan oleh Abed kepada Apri, ya, Apriani. Takut jangan sampai batal nikah. Kalau sampai pasanganku tahu bahwa aku modelnya begini, kekuranganku begitu, daripada nanti batal, ya sudah, nanti aja kalau sudah nikah katanya, baru saya sampaikan kekurangan saya. Mungkin demikian pun juga Apriani, takut nanti ditinggal nanti Abed, ya sudah, nanti saja kalau sudah nikah, baru saya akan bilang saya orangnya begini,
kekurangan saya begini dan begitu. Saya sampaikan kepada kekasih ini waktu ya pranikah, saudara. Saya sampaikan bahwa mulai saat ini kamu harus terbuka, belajar terbuka kepada pasanganmu. Jangan disembunyikan, karena itu bagaikan bom waktu dalam satu keluarga. Ya, mungkin Bapak yang sudah keluarga tahu, bom waktu dalam satu keluarga ketika tidak ada keterbukaan antara suami dan istri. Ya, harus tahu. Apalagi ketika berumah tangga, itu butuh namanya keterbukaan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Dan dikatakan mereka tidak merasa malu. Ketika kau terbuka, gak usah malu-malu sama istrimu. Ketika kau terbuka kekuranganmu, kelemahanmu, jangan engkau malu. Malu, itu dagingmu sendiri kok. Masa saya malu dengan tanganku begini? Gak mungkin. Apapun kekurangan tangan saya harus terima. Baik ya. Itu yang ketiga. Mereka menjadi satu daging. Artinya ada keterbukaan satu dengan yang lain. Apapun kekurangannya, jangan sampaikan ke orang lain kekuranganmu. Kekurangan istri atau kekurangan suami. Hanya kalian yang tahu apa kekurangannya. Dan saksinya ada Tuhan. Baik. Jadi hari ini kedua kekasih sudah saya sampaikan soal masalah pentingnya suatu perkawinan, di mana awal disampaikan bahwa Allah yang menciptakan satu keluarga. Dan yang kedua, Allah menilai tinggi perkawinan itu. Hargai. Sebab kenapa? Karena Allah tidak menghendaki, kuncinya kita sudah baca di dalam Matius tadi, bahwa Allah tidak menghendaki suatu kata C-E-R-A-I, itu momok dalam suatu keluarga. Nah, itu momok dalam satu keluarga yang namanya C-E-R-A-I, alias apa? Tuhan. Ya, Tuhan tidak berkehendak, karena Allah sangat menilai tinggi satu perkawinan. Jadi Maria, Apriani sama Abed, ingat baik-baik, karena dalam kitab Efesus ayat terakhir, Efesus pasal 5, sudah dikatakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istri. Jadi istri, saya selalu ulang-ulang ini dalam keluarga, istri harus apa? Tunduk. Mau ibu-ibu tunduk terus sama suami? Mau dikebukin kek, namanya istri tunduk. Dijadikan, mau jadikan seperti tunduknya seperti budak dalam suami itu, nggak mau. Ingat, kata tunduk bukan tunduk orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kata tunduk mau diapain aja, monggo, sambil menibukin, ya silakan tunduk. Tapi pengertian tunduk Alkitab beda. Tunduk artinya hormat. Orang Asia untuk menghormati orang, dia begini, hormat. Memang tunduk, tapi dia hormat. Hormatilah suamimu. Ya, apapun keadaan. Mungkin engkau hari ini seorang direktur, istrimu kondektur, suamimu kondektur. Tetap di rumah tangga, suami jadi direktur. Jangan berubah. Mentang-mentang di perusahaan engkau direktur, bahwa di keluarga engkau yang jadi direktur lagi. Tetap kembali suami di luar kondektur, di rumah tangga jadi direktur. Mau kan? Jadi direktur. Tetap
Kalau suami apa? Hai suami apa? Kasihilah istrimu. Enak ya ibu-ibu dikasih duit, kasih mobil. Bukan itu saudara ya. Ya, dikasih uang, ya, kepeng. Kalau saya keluarga asa baru toham. Isi saya baru toham. Sepitu ama. Ya, sepitu ama. Kalau saya ngerti omongan bahasa Batak, tapi kalau mau ngomong takut salah. Jadi kalau orang ngomong saya tahu, oh ini maksudnya ini. Tapi kalau ngomong takut salah. Jadi harus tanya sama istri. Ya takut salah saja. Nah, itu sebabnya mari ya kedua mempelai hari ini biarlah menjadi contoh dalam setiap kehidupan yang ada, menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, baik pengarahan kepada kedua mempelai yang sudah mengambil keputusan untuk masuk dalam suatu keluarga. Hari ini kita akan masuk dalam acara peneguhan, sakramen peneguhan perkawinan. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Sebelum kita akan mulai, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menuntun acara peneguhan pemberkatan kita. Kita nyanyikan pujian berkata, ku di tanganmu, ku di tanganmu. dalam syukur ibadah peneguhan pemberkatan nikah ini.
kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana terbentuknya satu keluarga adalah ciptaan Tuhan. Terbentuknya satu keluarga memberikan nilai tinggi di hadapan Engkau, karena pernikahan itu adalah kudus di hadapan-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau memberikan kami kemampuan untuk menjalani hidup bersama-sama dalam satu keluarga yang ada. Jika sebentar selesainya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan masuk dalam acara peneguhan pemberkatan nikah bagi kedua kekasih mempelai ini, yang sudah mengambil keputusan untuk masuk dalam satu bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu, sebelum kami masuk dalam acara peneguhan pemberkatan nikah, kiranya kami mohon kuasa Tuhan Roh Kudus turun atas kami semua, baik kami sebagai hamba-Mu yang akan nanti meneguhkan kedua kekasih, terlebih bagi kedua mempelai, supaya ketika mereka nanti akan dipersatukan, benar-benar Allah yang menciptakan keluarga mereka, sehingga keluarga mereka kelak menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan keluarga yang berkenan bagi Tuhan, bagi keluarga besar dan bagi sesama. Sebabnya Bapa, kami serahkan acara peneguhan pemberkatan ke ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih, sebelum saya akan melaksanakan peneguhan pemberkatan nikah, saya akan membacakan terlebih dahulu biodata bagi kedua kekasih ini, di mana untuk calon mempelai laki-laki dengan nama Abednego Simanjuntak, dilahirkan di Medan tanggal 26 April 1993. 26 April 1993. Ya. Tanggal 26 April. Oh, berarti salah. Ini ditulis tanggal, nanti di rumah ya. Ya. Tanggal 16 April 1963. Nanti ada perubahan cara penentukan. Nama ayah Parulian Simanjuntak. Ini dan nama ibu Lasmaria Pasaribu. Berarti untuk calon mempelai laki-laki sesuai data yang ada, nanti penentukan nanti akan dirubah lagi. Dan untuk calon mempelai perempuan, nama mempelai Apriani Nainggolan, tempat tanggal lahir Medan 17 April. 7 April. Nanti ada perubahan ya. 7 April 1965. Nama ayah Violin Nainggolan. Nama ibu Lemiara Sitorus. Baik, nanti ada perubahan pengetikan. Bapak Ibu kekasih, sebelum kita lanjut, saya masih memberikan kesempatan ya 2 menit ya. Apakah di antara keluarga, saudara, handetolan yang hadir dalam ruangan ini ada yang keberatan untuk kedua kasih ini akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah? Masih ada? Tidak ada? Baik ya, karena ada suatu tempat pas lagi begini masuk seorang wanita teriak batal, ternyata itu lagu zaman dulu, ngaku-ngaku bujangan, ternyata cucunya
sedunia. Ya, itu pernah terjadi. Ya, itu sebabnya saya harus tanya, kenapa secara hukum negara Indonesia kalau saya menikahkan orang yang masih ada terkait hukum perkawinan, saya masuk penjara. Jadi saya tidak mau itu terjadi. Baik, karena tidak ada yang keberatan, maka kedua mempelai layak untuk diteguhkan dalam pemberkatan nikah hari ini. Puji Tuhan. Saya mengundang kedua mempelai untuk berdiri. Ya, bantu dirinya. Nah, boleh pegang nik masing-masing. Baik Bapak Ibu kekasih, sebelum kedua kasih ini akan diteguhkan, di mana kita akan mendengarkan janji nikah dari kedua kasih ini, di mana mereka berjanji baik di hadapan Tuhan sebagai pemilik keluarga, di hadapan kedua orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara yang hadir hari ini, bahkan di hadapan kami sebagai hamba Tuhan yang akan nanti memberkati mereka. Saya akan bertanya pertama-tama kepada mempelai laki-laki. Saudara Abednego Simanjuntak, apakah di hadapan Tuhan dan di hadapan kami sebagai hamba Tuhan, di hadapan kedua belah orang tua pihak, di hadapan saudara-saudara yang hadir hari ini, apakah saudara Abednego Simanjuntak berjanji untuk saling setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit, di mana saudara Abednego Simanjuntak akan saling mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup rukun bersama dengan istri, dan hanya maut yang dapat menceraikan saudara dengan istri, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Apakah jawab saudara Abednego Simanjuntak? Saya siap Bapak Pendeta. Jangan Pak Pendeta, saya siap di hadapan Tuhan. Jangan jadi Bapak Pendeta, ya. Bapak Pendeta bisa salah. Ya, pelan. Ya, silakan. Saya siap di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau hanya kepada Pak Pendeta bisa salah, ya. Janji di hadapan Tuhan. Baik, untuk mempelai perempuan, saudari Apriani Nainggolan, apakah jawab saudari Apriani Nainggolan? Baik di hadapan Tuhan dan kami sebagai hambanya, di hadapan kedua orang tua belah pihak, di hadapan saudara-saudara dan jemaat Tuhan, di mana saudari Apriani Nainggolan berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit, di mana saudari Apriani Nainggolan akan saling mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama dengan rukun dan damai bersama dengan suami. Dan hanya maut yang dapat menceraikan saudari
sebagaimana yang difirmankan Tuhan? Apakah jawab saudari Apriani Nainggolan? Saya siap di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati janji kedua kekasih. Kiranya Tuhan campur tangan dan benar janji itu akan ditepati. Baik, setelah kedua kasih ini telah mengucapkan janji nikah, maka saatnya mereka akan menerima peneguhan nikah di hadapan Tuhan. Mari saya jemput kita untuk semuanya berdiri. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kembali ku di tanganmu. Tanggal 12 November 2022 di tempat ini, di Ka'bahmu ya Bapa di sorga, di mana kedua kekasih kami ini, Saudara Abednego Simanjuntak dan Saudari Apriani Nainggolan, mereka telah sepakat bersatu hati untuk membentuk satu keluarga di hadapan Tuhan, disaksikan oleh keluarga, orang tua, kedua pihak dan semua yang ada. Itu sebabnya hari ini Bapa, kami sebagai hamba-Mu akan berdoa, menumpangkan tangan, meneguhkan kedua kekasih ini dalam pemberkatan nikah yang kudus di hadapan-Mu. Sebab itu kami berdoa di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus, di hadapan kami hamba-hamba Tuhan, di hadapan kedua belah pihak orang tua yang ada, saudara-saudara dan jemaat Tuhan yang hadir, kami sebagai hamba Tuhan akan meneguhkan, memberkati kedua kasih ini, Saudara Abednego Simanjuntak dan Saudari Apriani Nainggolan. Kiranya turun berkat dari sorga, berkat yang tidak berkesudahan,
berkat yang mulia dan kudus, kami memberkati menukan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mempersatukan kedua kekasih ini menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan saudara dan jemaat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluarga ini, diberkatilah usaha mereka, diberkatilah buah kandungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kekasih ini menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kedua kekasih telah sah di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, bahwa mereka telah menjadi suami istri. Mari silakan berdiri. Banggalah suami istri ini karena disaksikan oleh orang tua, kakak, adik, saudara dalam suatu pemberkatan nikah di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya tanda cinta kasih dari kedua kasih ini, di mana Abednego akan melihat cantiknya istrinya hari ini. Silakan berhadapan, saling berhadapan, nggak usah jauh-jauh, deket-deket, kan sudah suami istri satu daging, nggak usah jauh-jauh lagi. Bapak Ibu kekasih, supaya tidak salah pernikahan ini, jangan sampai seperti Yusuf yang dijanjikan oleh Laban, ya, dijanjikan oleh Laban, ya, Yakub dijanjikan oleh Laban mendapatkan Rahel. Ternyata ketika dibuka cadarnya bukan Rahel, malah Lea. Kecewalah dia. Jadi supaya membuktikan benar-benar bahwa Aprian ini benar orangnya, maka Abednego akan membuka cadar dan pelan-pelan, gak usah buru-buru, ya. Silakan pelan-pelan. 1, 2, 3. Pelan-pelan sampai ke belakang cadarnya. Nah, yang rapi sekarang Abed harus mengatur, ya, rapi, jangan tidak sendiri lagi. Lihat wajahnya dulu, lihat wajahnya, takut salah, benar? Oke. Puji Tuhan. Dan tanda cinta kasih, ya, Abed terhadap Abri, ya, kalau dulu mereka sembunyi-sembunyi, sekarang mereka terbuka di hadapan keluarga. Silakan peluk dan cium. Peluk. Belum pegang bahunya dulu. Apriani pegang pinggangnya. Pegang pinggangnya. Lu pegangnya. Nah, begitu. Nggak usah malu-malu. Ya, iya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Mereka saling mengasihi, menyayangi. Nah, sekarang setelah mereka menyatakan cinta mereka berdua, saat ini untuk mengikat mereka bahwa mereka itu satu, mereka akan menerima pemasangan cincin masing-masing. Yang pertama dari Apriani dulu. Baik, Ibu menyerahkan kepada Apriani. Silakan. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Lihat Ibu, ada
sampaikan? Bukan ibu yang pasang, menyerahkan saja, nanti Apriani akan pasang kepada suaminya. Ada sesuatu yang disampaikan. Baik, silakan Apriani menghadap suami. Silakan pasang. Ya, mengangkat. Pelan-pelan saja, dalam nama, sebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang untuk suami aku masang, ibu serahkan kepada anak. Silakan Abed memasakkan cincin kepada istri. Ya, boleh peluk lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan sebagai tanda bukti mereka akan menerima surat nikah dari gereja. Mereka sudah menjadi suami dan mereka akan menerima surat nikah secara resmi secara gereja, memberikan tanda tangan. Baik, untuk menyerahkan surat nikah gereja akan diberikan oleh Ibu Pendeta selaku gembala di tempat ini, Ibu Pendeta Pemimana. Puji Tuhan, hari ini sudah
resmi jadi suami istri. Nah, selamat menempuh hidup baru, berjalan terus bersama Yesus, melakukan perkara yang besar. Tetap kita semangat ya, berjalan bersama-sama. Susah ya, sama-sama dipikul ya, susah sama-sama dirasakan ya, kedua belah pihak. Kita tahu dan yakin kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti mampu. Puji Tuhan. Sebagai tanda mata ya, ini Alkitab ini rahasia yang besar. Sebagai orang yang percaya sudah bukan menjadi taruh saja, dapat dinikmati dan dibaca baik suami istri ya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, silakan dulu kedua mempelai. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian untuk melanjutkan acara. Itu ada jangan sana pun ada. Puji Tuhan, selamat kepada adik Ibu Simanjuntak dan Apriani Bornegora sudah menjadi keluarga yang baru. Dan selanjutnya kita akan melakukan acara sungkeman, di mana prosesi ini dilakukan untuk kedua mempelai meminta doa restu dari kedua belah pihak orang tua. Meminta restu, meminta doa, dan orang tua memberikan doa dan restunya bagi kedua anak mempelai ini. Nanti dimulai dari pihak orang tua laki-laki dulu ya, nanti diikuti dengan yang perempuan. Oke. Dan untuk menjaga kekhusyukan acara sungkeman ini, kami mohon untuk bagi saudara-saudara yang mau merekam cukup dari tempat duduk masing-masing, tidak perlu masuk ke depan. Baik, puji Tuhan. Silakan. Abednego dan Apriani bisa mengambil tempat. Di dalam doaku, kau sebut namaku. Abednego dan Apriani, mintalah restu dari kedua orang tua yang ada. Mereka yang sudah membesarkan, sehingga Abednego dan Apriani bisa menjadi seperti sekarang. Doakanlah, doakanlah.
tunggu Apriani bersama-sama. Silakan dulu ambil dekat. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mempersilahkan kedua mempelai ini sebagai keluarga yang baru memberikan persembahan suluk dalam kehidupan rumah tangga yang baru. Nanti saya minta untuk kameramen bisa diabadikan momen ini ya. Kita percaya manakala kita memberikan korban syukur kepada Tuhan, disitulah rumah tangga kita akan diberkati. Silakan diberikan bergandengan tangan, diserahkan ke dalam kotak ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama selamanya mengasihi Allah yang akan memberi kasih-Nya Tuhan bagi kami pulang selamanya. Puji Tuhan, acara pemberkatan nikah kudus telah selesai. Kita mau berikan sambutan, tepuk tangan yang meriah dulu buat kedua mempelai yang baru. Selamat sekali lagi, selamat, banyak selamat buat Abednego dan Apriani menempuh kehidupan rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan memberikan waktu untuk perwakilan daripada keluarga mempelai laki-laki satu orang dan perwakilan dari keluarga perempuan satu orang untuk memberikan kata sambutan bahkan atau mungkin ucapan terima kasih. Waktu dan tempat saya silakan. Dari keluarga mempelai laki-laki silakan. Ulas. Shalom. Melalima Tuhaka Alangunga Majalo Pasu-pasu Berbadanson Anak Boro Lihurian Tuhaka Udah bahasan Sayarion Jadi mak kamu Sayarion jadi suami istri. Saya dirahmati Tuhan mak perbatas semula dari yang mengalami langsung rumah tangga yang berbahagia
tarumatang taon naging ganarohan. Jala na magkabilang ni Tuhan. Nanti sa lubog na dapat namin ang atato amang pendeta sa mga paghalado. Malate sa lubog na yamo amang pendeta sa mga paghalado. Mga magpapalasi pamasang-masuon Surya na nakapon wakta di batasan sedarion. Sa ilang mga amang syartubani ay pason sa ilang hamong kagugon asa maggugo hamo magpagasi Surya dito hatta hari-hari na ito. Binahatak ko dari kita sa lubog na lagi di Pumano di gereja Duksidum acara pamasumasuon sa gereja kalumuhin ma ihula-hula namin asa arak udol kita tugedung laong nagintahan nalas do minum air si Dio Uhud Madjalo do mga leon adat nabog na hobbar dulot ta sa daryon sa tuhat tama napatulisom ulot ta sa daryon sahat tinggal selesai ima hata siang hamid para anak malate malihita malate matungil Tuhani sa tama na mga ramudita sa luho na Shalom. Sedikit saya tambahkan tadi. Kami untuk majelis dan pendeta siap mengundang kehadirannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak yang sudah memberikan sambutan daripada pihak keluarga Bapak yang laki-laki. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk perwakilan dari pihak keluarga perempuan. Silakan. Shalom. Segala puji dan syukur bagi buat Allah di sorga. Begitu nikmatnya dan sakralnya acara perkawinan antara putri kami Apriani dengan menantu kami Nego ya. Adik Nego. Nah, terima kasih sekali lagi buat Allah Bapa di sorga dan sekalian kepada Bapak komponen daripada pendeta dan bapak-bapak sekalian Arhobas di gereja Onade. Nah, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya semuanya, atas kehadiran semua umat yang turut serta dalam acara pernikahan ini. Kami sambut dengan meriah, puji syukur buat Tuhan. Dan sekalian atas nama wakil daripada Suhut Perboru, saya mengundang Bapak dan Ibu kepada tempat di Grand Gis, undangan yang sudah ditempatkan di Grand Gis Gedung Gajah Mora. Kita turut serta ke sana dalam acara ini. Dan sekaligus sebelumnya kami nyatakan, jika ada undangan yang belum sampai kepada Bapak dan Ibu, saat ini juga kami nyatakan kami undang turut serta untuk menghadiri perkawinan di gedung nanti mulai jam 11 ya. Pesta adat memberi dan menerima. Di sana kita menghadirinya. Sekalian marpogu acara mangan. Acara mangan. Jadi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih, terutama Bapak Pendeta. Puji syukur Tuhan mengembalakan Bapak. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak yang dari perwakilan pihak perempuan. Kita sudah sampai kepada penamatan daripada ibadah pemberkatan ini. Sekali lagi kita ucapkan selamat, banyak selamat untuk Abednego Simanjuntak dan Apriani Boru Nainggolan. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang ada.
Jangan lupa saudara, kita yang ada di sini semua, sisipkanlah pasangan ini setiap kali kita berdoa, terutama bagi keluarga besar yang ada. Sisipkanlah mereka dalam doa-doa kita, supaya mereka menjadi pasangan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari sama-sama kita undang, kita bagi berdiri, kita angkat pujian. Terima kasih Yesusku. Nanti di akhir pujian kami minta Bapak mereka kita. Selesainya ibadah ini, di mana sebentar akan lanjutkan dengan acara resepsi, acara adat. Tuhan tolong dari awal sampai akhirnya juga Tuhan sertai. Semua acara demi acara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Kami semua telah diberkati. Hamba-Mu sebagai gembala tempat ini, Ibu Pendeta Pangemanan Pedalaki, Tuhan pakai dalam pelayanan di tempat ini. Seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan dipakai, diberkati Tuhan. Bahkan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah peneguhan pemberkatan nikah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak itu kasih-kasihku, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh El Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih.